Nenek ini dihina setiap hari oleh orang-orang sekitar karena berjualan sayur. Semua orang syok ketika anaknya datang. Ternyata, langit masih gelap ketika Wartini membuka matanya. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit, tetapi ia sudah terbiasa dengan semua ini. Di sudut ruangan kecil yang hanya cukup untuk sebuah dipan kayu tua dan meja reyot, ia duduk bersila sambil memilah-milah sayuran. Sebuah lilin kecil menyala di dekatnya, memberikan cahaya temaram yang membuat bayangannya menari-nari di dinding. 1 ikat kangkung, 2 ikat bayam, 3 genggam kacang panjang. Gumamnya pelan, mencatat dalam hati apa saja yang harus ia jual hari itu. Sambil bekerja, ia mulai bersenandung. Lagu lama yang sering dinyanyikan ibunya saat ia masih kecil. Lagu itu selalu berhasil menenangkan hatinya, meski keadaan begitu sulit. Setelah selesai, ia mengangkat gerobak kayu kecil yang sudah usang. Gerobak itu adalah satu-satunya alat transportasi dagangannya, penuh dengan sayuran segar yang ia beli murah dari petani desa. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri, lalu melangkah keluar rumah menuju pasar yang berjarak beberapa kilometer. Pasar tradisional itu ramai seperti biasa. Para pedagang sudah menata dagangan mereka di lapak-lapak. Sederhana. Ada yang menjual ikan segar, ada yang menjajakan beras, dan ada pula yang menawarkan rempah-rempah harum. Namun, Wartini selalu merasa bahwa ia tidak benar-benar diterima di tempat ini. Bu Surti, seorang pedagang sayur yang lebih mapan, sering menjadi sumber ejekan bagi Wartini. Lihat dia, masih pakai baju yang sama dari minggu lalu. Apa enggak punya baju lain ya? Kata Bu Surti sambil tertawa. Disambut tawa pelan dari beberapa pedagang lain. Wartini hanya diam. Ia tahu, jika ia membalas, hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Alih-alih marah, ia tersenyum tipis dan melanjutkan menata sayurannya. Namun, dalam hati, kata-kata itu meninggalkan bekas. Bukan karena ia merasa malu, melainkan karena ia khawatir anaknya Arifin juga akan menerima perlakuan serupa suatu hari nanti. Matahari mulai naik, dan pasar semakin ramai. Wartini mencoba menawarkan dagangannya kepada para pembeli, tetapi hasilnya tidak banyak. Hanya beberapa orang yang berhenti, membeli sayuran dengan harga murah. Meski demikian, ia tetap bersyukur. Setiap rupiah yang ia dapatkan adalah langkah kecil menuju impian besar yang ia bangun setiap hari. Sore harinya, setelah pasar mulai sepi, Wartini pulang ke rumah dengan langkah lelah. Di meja dapur yang reyot, Arifin sedang belajar dengan tekun. Lilin kecil menyala di depannya, memberikan cahaya yang redup namun cukup untuk membaca buku pelajaran sekolahnya. "Nak, kenapa masih pakai lilin? Lampu minyak habis ya?" tanya. Wartini lembut. "Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa. Aku bisa belajar kok," jawab Arifin dengan senyum polos. Wartini mendekat, membelai kepala anaknya. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia berusaha tersenyum. "Arifin, Nak, Ibu janji, suatu hari kita nggak akan lagi kesulitan seperti ini. Kamu harus terus belajar, ya. Jangan pernah menyerah." Arifin mengangguk mantap. "Iya, Bu. Aku pasti akan jadi orang sukses, biar ibu nggak susah lagi." Wartini memeluk anaknya erat, seolah ingin melindungi Arifin dari dunia yang keras di luar sana. Dalam hati, ia bertekad untuk melakukan apapun demi masa depan anaknya, meskipun jalan itu penuh onak dan duri. Malam semakin larut. Wartini duduk di kursi kayu tua di depan rumahnya, memandangi langit yang bertabur bintang. Pikirannya melayang pada masa depan Arifin. Ia membayangkan anaknya tumbuh menjadi orang yang sukses, mengubah nasib mereka berdua. Dengan senyum tipis, ia berbisik pelan, "Kita pasti bisa, Nak." Matahari pagi menyelinap melalui celah-celah atap bambu yang mulai lapuk. Di dalam rumah kecil itu, Arifin duduk di depan meja reyotnya, membolak-balik halaman buku pelajaran dengan penuh semangat. Ia tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan yang selama ini menghimpit hidup mereka. Namun di luar rumah, dunia tidak sehangat tekadnya. Di sekolah, Arifin sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Seragamnya yang lusuh dan sepatu butut yang ia kenakan membuatnya tampak berbeda dari anak-anak lain. Bahkan bekal makan siangnya, nasi, putih dengan sedikit tumis kangkung.
kerap menjadi bahan tertawaan. Haha, apa cuma itu makan siangmu? Mana lauknya? Celetuk salah satu teman sekelasnya suatu hari, disambut gelak tawa oleh beberapa anak lain. Arifin hanya menunduk, mencoba menahan air mata. Ia tahu ibunya sudah berusaha keras memberinya yang terbaik, tetapi kadang-kadang rasa malu itu begitu sulit ditahan. Namun, setiap kali ia pulang ke rumah dan melihat senyum lelah Wartini, semua rasa sakit itu perlahan memudar. Suatu sore, setelah kembali dari sekolah, Arifin mendapati ibunya sedang menjahit seragam lamanya. Benang kasar berwarna biru tua digunakan untuk menambal sobekan di bagian lengan. "Bu, kenapa nggak beli seragam baru saja? Aku malu pakai ini," kata Arifin dengan nada sedih. Wartini menghentikan jarumnya, lalu menatap anaknya dengan lembut. "Nak, seragam ini masih layak dipakai. Nanti kalau kamu sudah besar dan punya uang sendiri, kamu bisa beli seragam baru sebanyak yang kamu mau. Tapi sekarang, kita harus bersabar." Arifin mengangguk meski hatinya masih terasa berat. Ia ingin bertanya tentang ayahnya, tentang siapa dia, mengapa ia tidak ada di sisi mereka, dan apakah ayahnya juga merasa malu padanya. Namun, setiap kali ia mencoba membahas topik itu, Wartini selalu menghindar dengan alasan pekerjaan atau mengalihkan pembicaraan. Seiring waktu, Arifin mulai menyadari betapa besar pengorbanan ibunya. Suatu hari, ia melihat Wartini membawa sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Di dalamnya terdapat kalung emas yang pernah dikenakannya saat acara-acara penting. "Ibu akan menjual ini," kata Wartini pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Kenapa, Bu? Itu kan barang berharga," protes Arifin. "Untuk biaya sekolahmu, Nak. Kamu harus tetap sekolah, meskipun ibu harus kehilangan segalanya," jawab Wartini dengan senyum tipis. Tidak hanya itu, Wartini juga mulai mencuci pakaian tetangga untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Tangannya yang kasar karena terlalu sering terkena sabun dan air dingin menjadi saksi bisu dari perjuangannya. Meski tubuhnya semakin lemah, ia tak pernah mengeluh. Baginya setiap tetes keringat adalah investasi untuk masa depan Arifin. Suatu pagi, ketika Wartini sedang sibuk menata dagangannya di pasar, Bu Surti mendekat dengan wajah penuh amarah. "Kemarin ada uang hilang dari kotak amal di masjid. Ada yang melihat kamu dekat-dekat situ." Tuduhnya keras, suaranya cukup keras untuk didengar oleh pedagang lain. Wartini terkejut. "Saya? Tidak mungkin, Bu. Saya nggak pernah mencuri apa pun," bantahnya dengan nada tegas, meski matanya berkaca-kaca. Namun, Bu Surti tidak percaya. Ia mulai menyebarkan isu itu ke seluruh pasar, membuat para pedagang lain mulai menjauhi Wartini. Beberapa bahkan menolak membeli sayurannya. Arifin, yang mendengar kabar itu dari tetangga, langsung bergegas ke pasar. Ia menemukan ibunya duduk di sudut lapaknya, menangis dalam diam. Dengan penuh emosi, Arifin mendekati Bu Surti. "Bu Surti, kenapa ibu fitnah mama saya? Mama saya orang baik. Dia nggak mungkin mencuri," bentak Arifin, matanya berkaca-kaca, karena marah. Bu Surti terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada sinis, "Anak kecil macam kamu nggak usah ikut campur urusan orang dewasa." Namun Arifin tidak mundur. "Kalau ibu nggak bisa buktikan tuduhan itu, jangan salahkan kami kalau kami lapor polisi," ancamnya, meski suaranya bergetar. Setelah insiden itu, tuduhan pencurian itu perlahan mereda. Tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan Bu Surti, dan banyak pedagang mulai kembali membeli sayuran Wartini. Namun, luka di hati Wartini tidak mudah sembuh. Beberapa bulan kemudian, hasil kerja keras Arifin mulai terbayar. Ia berhasil mendapatkan nilai tertinggi di sekolahnya. Saat pengumuman hasil ujian, Wartini hadir dengan pakaian lusuhnya, tetapi matanya berbinar-binar. Ia duduk di barisan belakang, tersenyum bangga saat nama Arifin disebut sebagai juara kelas. Namun, seperti biasa, Bu Surti masih menyindirnya di depan orang-orang. "Anakmu pintar ya, tapi apa gunanya kalau ibunya tetap miskin?" katanya dengan nada merendahkan. Wartini hanya tersenyum tipis. Ia tahu, suatu hari nanti,
semua pengorbanannya akan dibayar lunas oleh kesuksesan anaknya. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Arifin kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tegap dan penuh semangat. Ia baru saja lulus dari sekolah menengah atas dengan nilai membanggakan. Namun, perjuangannya jauh dari kata selesai. Untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ia harus menghadapi tantangan yang lebih besar, biaya kuliah yang mahal, dan tekanan dari lingkungan sekitar. Di sudut ruangan kecil yang sering menjadi tempat belajarnya, Arifin duduk dengan kepala tertunduk. Di depannya tergeletak surat penerimaan dari sebuah universitas bergengsi. Hatinya bergejolak antara kebahagiaan dan kekhawatiran. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengubah nasib keluarganya. Tetapi biaya kuliah yang tinggi membuatnya ragu. "Ibu, aku diterima di universitas," kata Arifin pelan ketika Wartini masuk ke dalam rumah dengan dagangan sayuran yang tersisa. Wartini meletakkan keranjangnya, lalu mendekati anaknya. Matanya langsung berbinar saat melihat surat itu. "Alhamdulillah, Nak, ini berkah dari Tuhan," katanya dengan suara bergetar karena haru. "Tapi, Bu, biayanya mahal sekali. Aku nggak yakin kita bisa." Arifin menggantungkan kalimatnya, tak sanggup melanjutkan. Wartini tersenyum meski matanya berkaca-kaca. "Kita cari cara, Nak. Kamu harus kuliah. Ini impian kita berdua." Untuk membiayai kuliah Arifin, Wartini mulai bekerja lebih keras lagi. Selain berjualan sayur, ia juga mulai menerima pesanan menjahit pakaian dari tetangga. Tangannya yang sudah kasar kini semakin kaku karena jarum dan benang yang tak pernah berhenti menyentuh kulitnya. Sementara itu, Arifin tidak tinggal diam. Ia mencari pekerjaan paruh waktu, sebagai pelayan di warung makan dekat kampus. Setiap hari, ia bolak-balik antara kelas, perpustakaan, dan warung makan itu. Meski tubuhnya sering lelah, semangatnya tak pernah padam. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Ia sering merasa malu ketika teman-temannya bertemu ibunya yang masih berpenampilan sederhana. Suatu hari, seorang teman kuliahnya bertanya, "Itu ibumu masih jualan sayur?" Pertanyaan itu membuat Arifin merasa rendah diri. Ia mulai menghindari pertemuan dengan ibunya di kampus. Ketika Wartini datang membawakan makanan atau pakaian bersih, Arifin selalu meminta mereka bertemu di tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Suatu sore, setelah seharian kuliah dan bekerja, Arifin pulang ke rumah. Di meja dapur, ia melihat sebuah kotak kayu kecil yang dulu pernah digunakan Wartini untuk menyimpan kalung emasnya. Kotak itu terbuka, dan di dalamnya terdapat beberapa surat tua yang tampak rapuh. Penasaran, Arifin mengambil salah satu surat dan mulai membacanya. Surat itu ditulis oleh ayahnya, seorang pria yang meninggalkan mereka karena utang besar yang tak mampu ia bayar. Dalam surat itu, ayahnya meminta maaf kepada Wartini dan berjanji akan kembali suatu hari nanti. Namun, janji itu tak pernah ditepati. Arifin terkejut. Ia juga menemukan surat lain yang ditulis oleh seorang pengusaha dari kota besar. Surat itu menawarkan pekerjaan kepada Wartini sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang cukup besar. Namun, Wartini menolaknya demi tetap tinggal. Bersama Arifin, air mata Arifin jatuh tanpa suara. Ia akhirnya menyadari betapa besar pengorbanan ibunya. Wartini bukan hanya bekerja keras untuk memberinya pendidikan, tetapi juga rela menolak kesempatan hidup yang lebih baik demi tetap berada di sisinya. Esok harinya, Arifin meminta izin untuk tidak bekerja di warung makan. Ia ingin pulang lebih awal untuk membantu ibunya berjualan sayur di pasar. Ketika Wartini melihat anaknya datang membawa gerobak, matanya berkaca-kaca. "Nak, kamu nggak usah repot-repot bantu ibu. Fokus saja pada kuliahmu," kata Wartini lembut. "Bu, aku minta maaf. Aku baru sadar betapa besar pengorbanan ibu selama ini. Mulai sekarang, aku akan membantu ibu sepenuhnya. Tapi aku juga akan terus belajar, karena aku ingin membanggakan ibu," kata Arifin dengan suara bergetar. Wartini memeluk anaknya erat. Ia tahu bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Beberapa tahun kemudian, Arifin berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude.
Saat acara wisuda, ia berdiri di podium untuk memberikan pidato singkat. Matanya menyapu ruangan, mencari sosok yang paling berarti dalam hidupnya. Terima kasih kepada ibuku, Wartini, yang telah mengorbankan segalanya untuk pendidikanku. Tanpa cintamu, aku tidak akan berdiri di sini hari ini, kata Arifin dengan suara bergetar. Di barisan belakang, Wartini duduk dengan pakaian sederhana, tetapi wajahnya bersinar bangga. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa perjuangannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Matahari pagi bersinar cerah, menyinari kota yang semakin ramai dengan aktivitas. Arifin kini bukan lagi pemuda desa yang berjuang keras untuk sekadar bertahan hidup. Ia telah menjadi seorang dosen di perguruan tinggi ternama, menginspirasi banyak mahasiswa dengan kisah perjuangannya. Namun, kesuksesannya tidak hanya tentang dirinya sendiri. Ia membawa serta warisan cinta dan ketekunan dari ibunya, Wartini. Di ruang kelas yang luas, Arifin berdiri di depan puluhan mahasiswa yang antusias, mendengarkan setiap kata-katanya. Hari ini, ia memutuskan untuk berbagi kisah hidupnya sebagai bagian dari materi kuliah. Kesuksesan tidak datang begitu saja, katanya sambil tersenyum lembut. Ada banyak pengorbanan, air mata, dan doa di balik setiap pencapaian. Saya ingin menceritakan kisah seorang ibu yang rela menjual sayuran di pasar demi pendidikan anaknya. Ibu itu adalah pahlawan saya. Suara Arifin terdengar tegas, namun ada nada haru dalam setiap kalimatnya. Beberapa mahasiswa tampak terkesima, bahkan ada yang mengusap air mata. Setelah kelas selesai, seorang mahasiswi mendekati Arifin. Pak, terima kasih atas cerita tadi. Saya merasa lebih termotivasi untuk terus belajar, meskipun keluarga saya juga kurang mampu, katanya dengan suara bergetar. Arifin tersenyum. Jangan pernah menyerah, pendidikan adalah jembatan menuju kebebasan. Dan ingatlah, di balik setiap orang sukses, selalu ada orang-orang yang berkorban demi mereka. Beberapa minggu kemudian, sebuah seminar nasional diadakan di kampus tempat Arifin mengajar. Acara tersebut dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk para akademisi, pejabat daerah, dan warga sekitar. Salah satu tamu undangan adalah Bu Surti, yang datang karena penasaran dengan acara bergengsi itu. Saat sesi pembicara dimulai, moderator memperkenalkan Arifin sebagai salah satu narasumber utama. Bu Surti terkejut saat melihat sosok yang berdiri di podium. Pria itu adalah Arifin, anak dari Wartini, yang dulu sering diejeknya di pasar. Beliau adalah Dr. Arifin, seorang dosen yang telah menginspirasi banyak orang melalui kisah perjuangannya, kata moderator dengan nada penuh hormat. Bu Surti merasa malu. Ia mencoba menyembunyikan wajahnya, tetapi matanya tak bisa lepas dari sosok Arifin yang berbicara dengan penuh percaya diri. Dalam pidatonya, Arifin bercerita tentang perjuangan ibunya, tentang ejekan yang mereka terima, dan tentang pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mengubah nasib. Setelah acara selesai, Bu Surti mendekati Arifin dengan langkah ragu. Maafkan saya, Pak. Dulu saya sering merendahkan ibu Anda. Saya nggak tahu kalau dia punya anak sehebat Anda, katanya dengan suara bergetar. Arifin tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Yang penting, kita semua bisa belajar dari masa lalu. Bu Surti menundukkan kepala, lalu pergi dengan perasaan lega. Ia tahu bahwa permintaan maafnya telah diterima dengan lapang dada. Sebagai bentuk penghormatan kepada ibunya, Arifin mengundang Wartini ke acara penghargaan dosen terbaik yang diadakan oleh universitas. Saat nama Arifin dipanggil sebagai pemenang, ia naik ke panggung dengan langkah mantap. Saya ingin mendedikasikan penghargaan ini kepada ibu saya, Wartini, katanya sambil menatap ke arah kursi VIP, di mana Wartini duduk dengan pakaian sederhana namun anggun. Dia adalah wanita terkuat yang pernah saya kenal. Tanpa cintanya, saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Seluruh hadirin memberikan tepuk tangan meriah. Wartini menundukkan kepala, mencoba menahan air mata bahagia. Ia tahu bahwa semua perjuangannya selama ini telah dibayar lunas oleh kesuksesan anaknya. Beberapa tahun kemudian,
Arifin kembali ke pasar tradisional tempat ibunya dulu berjualan sayur. Ia membeli sebuah lapak kecil yang sudah tidak terpakai dan menjadikannya perpustakaan komunitas untuk anak-anak kurang mampu. "Ini untukmu, Bu," kata Arifin suatu sore ketika ia mengajak Wartini ke perpustakaan itu. Wartini tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kamu sudah membuat Ibu bangga." Di halaman perpustakaan, mereka duduk berdua di bawah pohon rindang, menikmati angin sepoi-sepoi. Wartini memandangi anaknya dengan penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa perjalanan panjang mereka akhirnya membawa mereka ke tempat yang jauh lebih baik. Langit senja mulai memerah, menyelimuti desa kecil dengan kehangatan yang akrab. Wartini duduk di kursi goyang tua di halaman rumahnya, memandangi perpustakaan komunitas yang kini menjadi pusat kegiatan anak-anak sekitar. Ia tersenyum tipis, mengingat semua perjuangan yang telah dilalui bersama Arifin. Hidup mereka mungkin tidak sempurna, tetapi setiap langkah yang mereka tempuh penuh arti. Arifin datang dari arah perpustakaan, membawa 2 gelas teh hangat. Ia menyerahkan salah satunya kepada ibunya, lalu duduk di sampingnya. "Bu, apa Ibu bahagia sekarang?" tanya Arifin pelan. Matanya tertuju pada anak-anak yang sedang membaca di halaman perpustakaan. Wartini meneguk tehnya perlahan, lalu tersenyum. "Tentu saja, Nak. Melihatmu berhasil dan bisa membantu orang lain. Itu lebih dari cukup untuk membuat Ibu bahagia." Arifin mengangguk, namun matanya terlihat sedikit murung. "Aku hanya berharap Ayah bisa melihat kita sekarang. Mungkin dia akan bangga juga." Wartini meraih tangan anaknya, menggenggamnya erat. "Nak, Ayahmu mungkin tidak ada di sini, tapi dia pasti tahu bahwa kamu sudah menjadi orang yang luar biasa. Jangan terlalu memikirkannya. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa terus membantu orang-orang di sekitar kita." Arifin tersenyum, merasa lega mendengar kata-kata ibunya. Ia tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa dibentuk. Beberapa minggu kemudian, Arifin diundang untuk memberikan ceramah di sebuah acara pendidikan nasional. Di hadapan ribuan peserta, ia berdiri dengan percaya diri, membagikan kisah hidupnya sebagai inspirasi bagi orang-orang yang sedang berjuang melawan kesulitan. "Pendidikan adalah jembatan menuju kebebasan," katanya dengan suara mantap. Namun, jembatan itu tidak bisa dibangun sendirian. Dibutuhkan cinta, dukungan, dan pengorbanan dari orang-orang di sekitar kita. "Saya berdiri di sini hari ini bukan karena usaha saya sendiri, tetapi karena ibu saya yang tak pernah menyerah, meskipun dunia terus mencoba menjatuhkannya." Para peserta bertepuk tangan meriah, beberapa di antaranya menyeka air mata. Arifin melanjutkan, "Jangan pernah meremehkan kekuatan kasih sayang dan ketekunan. Mereka adalah fondasi yang akan membawa kita melewati badai kehidupan." Setelah acara selesai, banyak orang mendekati Arifin untuk berterima kasih. Seorang ibu muda berkata, "Cerita Anda memberi saya kekuatan untuk terus berjuang demi anak-anak saya. Terima kasih." Arifin tersenyum, merasa bahwa perjuangannya telah membawa manfaat bagi orang lain. Malam semakin larut ketika Arifin kembali ke rumah. Ia menemukan Wartini duduk di kursi goyangnya, memandangi bintang-bintang di langit. "Bu, kenapa belum tidur?" tanya Arifin lembut. "Aku sedang berdoa, Nak," jawab Wartini dengan senyum damai. "Berdoa agar semua anak-anak yang belajar di perpustakaan itu bisa meraih impian mereka, seperti kamu." Arifin duduk di samping ibunya, memandangi langit, malam yang bertabur bintang. Ia merasa bersyukur atas segala hal yang telah mereka lalui bersama. Meskipun perjalanan mereka penuh rintangan, cinta dan ketekunan telah membawa mereka ke tempat yang jauh lebih baik. Di bawah sinar bulan yang lembut, mereka duduk berdua dalam diam, menikmati kebahagiaan sederhana yang tak ternilai harganya,